Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michel Jirzati Panu. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama yang akan saya bahas tentang masalah sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi ini merupakan bagian-bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Ruang lingkup dari ilmu antropologi yaitu meliputi tentang antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan yang terakhir antropologi fisik atau biologi. Ada lagi yang kedua membahas tentang topik sosiologi, antropologi, diferensiasi sosial. Pengertian dari sosio-antro-diferensiasi sosial yaitu diferensiasi sosial ialah merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, yang artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Dan menurut Surjono Sukanto, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Contohnya saja di Indonesia, ada banyak keagamaan yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, agama. Diferensiasi sosial juga memiliki 3 ciri-ciri. 1. Ciri-ciri fisik. 2. Ciri-ciri sosial. 3. Ciri-ciri budaya. Ciri-ciri fisik ialah berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, dan warna mata. Ciri-ciri sosial ialah ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Setiap individu dalam bermasyarakat memiliki tugas yang berbeda, berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau pencaharian. Ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya ialah berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Banyak sekali sistem budaya yang menjadi ciri khasnya. Masing-masing terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pembahasan tentang contoh analisis studi kasus sosio-antro. Sistem sosial budaya merupakan perilaku hubungan individu maupun kelompok dalam masyarakat yang diterima oleh sebagian besar masyarakat karena bersumber dari nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian pola hidup sehari-hari masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat pedesaan tentunya memiliki karakteristik sistem sosial budaya tersendiri, membedakannya dengan masyarakat perkotaan seperti pada nilai solidaritas masyarakat pedesaan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Kegiatan berkumpul bersama, pengajian, arisan rutinan yang biasa kita lihat di pedesaan akhirnya mulai dikurangi sebagai bentuk social distancing yang menjadi salah satu solusi pencegahan penyebaran COVID-19. Unsur penting yang sudah dipelajari, dialami, dan dibangun bersama dan sistem sosial budaya masyarakat pedesaan adalah gagasan nilai. Nama ketiga unsur ini yang mengalami penguatan, ada juga yang mengalami perubahan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Unsur gagasan. Gagasan adalah merupakan salah satu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial di masyarakat sebagai pengembangan kebudayaan dalam menyikapi lingkungan dalam keadaan termasuk pada kondisi pandemi ini. Unsur nilai. Yang kedua adalah nilai, merupakan gagasan mengenai ukuran apakah suatu pengalaman atau tindakan bisa berarti pantas atau tidak pantas di lingkungan masyarakat pedesaan. Seperti halnya nilai kepercayaan yang sebagian mengalami perubahan akibat kebijakan publik yang ada di tengah pandemi. 3. Unsur norma. Yang terakhir adalah norma, yang dipahami sebagai aturan tidak tertulis bersama dalam menjalani kehidupan. Juga banyak yang mengalami perubahan akibat adanya pandemi. Contoh kecil seperti ketika bertemu orang lain, kebiasaan berjabat tangan kini sudah dihimbau untuk tidak dilakukan di kalangan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat pedesaan harus
mampu memahami keadaan dan mulai beradaptasi dengan sistem sosial budaya yang sedikit bergeser tanpa menghilangkan nilai yang sudah ada. Menghadapi pandemi tanpa ada rasa panik, namun tetap waspada sesuai anjuran pemerintah. Itulah hasil dari kerja saya. Mohon maaf bila ada salah. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.